Halo cuy, jadi balik lagi di channel aku Juana Kali. Gimana kabar kalian dan siapapun kalian? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Jadi di video kali ini, kan di video sebelumnya aku pernah buat ganti bottom bracket di sepeda ini ya. Jadi ini sepeda itu dulunya kondisinya bottom bracket rusak. Terus kemarin di video yang sebelum ini aku udah ganti bottom bracketnya menggunakan bottom bracket yang bearing guys. Jadi sebelum aku pakai yang bearing di sepeda ini itu dia pakai bottom bracket yang menggunakan pelor. Nah karena kebetulan aku juga punya proyekan sepeda satu lagi, sepeda biru. Nah aku dapetin si bottom bracket bearingnya dari sepeda yang biru itu guys. Jadi bottom bracket sepeda biru aku lepas, terus untuk sementara aku pasang di sepeda ini. Mungkin untuk sepeda birunya aku bakal kasih bottom bracket yang lain lagi guys, karena satu dan lain hal aku pakai di sini dulu gitu ya. Jadi sementara si biru nggak ada bottom bracketnya. Untuk pemasangan dari bottom bracket, karena aku menggunakan ukuran 113, padahal di frame sebelumnya atau yang bottom bracket sebelumnya yang terpasang di sini itu sebenarnya pakai ukuran 118. Jadi ukurannya sangat lumayan terpaut jauh. Maka dari itu di sini aku ada beberapa penyesuaian ya guys di bagian crank dan juga FD-nya, karena di bagian chainringnya otomatis dia lebih masuk daripada bottom bracket yang sebelumnya. Kemudian di crank armnya dia juga ada beberapa penyesuaian yang sangat berbeda, karena di bagian kita pakai 113 otomatis crank armnya bakal jadi lebih mepet ke chainstay guys. Nah di sini kebetulan aku udah selesai setting di FD-nya. Jadi FD-nya posisinya udah aku sedikit miringin, masukin ke dalam gitu. Jadi dia posisinya nggak yang lurus banget, agar supaya si chainringnya bisa turun maksimal sampai ke yang paling kecil. Nah untuk tampilannya dia seperti ini ya. Dari atas kalian bisa lihat ini agak miring atau masuk ke dalam gitu guys. Untuk setelan ini udah aku pentokin ya. Di bagian low-nya aku mentok, jadi udah paling mentok lah ini intinya, jadi nggak bisa mentok lagi. Untuk di bagian sini crank armnya masih lumayan aman di bagian kanan ya, tapi untuk di bagian kiri nanti aku bakal spill ke kalian gimana sih kondisi dari crank armnya, karena menurutku di bagian crank arm kiri ini sangat bisa dikatakan deket banget guys sama chainstay-nya. Nih kalian bisa lihat sendiri ya. Nah untuk kemepetannya itu sekitar berapa ya guys, 25 milian lah, 25 mili, jadi nggak ada setengah senti guys. Coba kalian lihat tuh, ini cukup mepet banget guys. Tapi menurutku ini masih aman, karena tension dari crank arm itu juga nggak bakalan yang gede banget kalau pas posisi di dekat chainstay ya. Nah untuk operan giginya dari FD sudah normal banget, bisa naik sampai atas, bisa turun, tengahnya juga bisa. Terus chain line-nya lurus sampai ke belakang di sprocket, jadi aman semua. Oke, untuk step selanjutnya aku bakal bahas atau review tipis-tipis buat spek dan part apa saja yang aku pakai di sepeda ini, bakal aku jembrengin semua ke kalian, jadi stay tune aja guys. Untuk yang pertama kita bahas dari framenya sendiri. Jadi ini framenya steel atau besi dengan ukuran tingginya 17 inch, kemudian wheelset atau rodanya ukuran 26 inch. Untuk velgnya atau rim dia pakai rim dari Vets. Oh ya, ini rimnya masih pakai bawaan sepeda ya guys, jadi ada rim terus si hub, free hub, semuanya masih pakai bawaan sepeda. Di sini untuk bagian roda aku cuma ganti bagian jari-jarinya. Di sini aku pakai jari-jari yang bahannya stainless, karena menurutku lebih durabilitas dan juga awet dan terhindar dari karat-karat begitu guys. Untuk bannya sendiri di sini aku pakai ukuran 26 x 210 rata ya ukurannya, untuk depan sama belakangnya. Hubnya Bitex, depan belakang sama, ini masih bawaan sepeda. Terus bagian mereknya dari si ban aku pakai Kenda.
dengan seri Small Block Sport ya. Jadi menurutku ini bannya lumayan bagus karena enteng juga di kayunya, nggak yang berat walaupun dia itu terlihat gede gitu guys bannya, tapi tetap aman ya. Untuk cantilever juga masih bawaan sepeda, ini alloy ya. Untuk mereknya nggak ada, no brand gitu aja lah ya. Warnanya ungu-ungu gini. Terus di sini aku juga custom di bagian center pull. Jadi aku di sini aku nggak pakai center pull, aku pakainya power hanger ya. Untuk perkabelan di sini aku menggunakan dari Jaguar, warnanya pink biar menyala gitu guys. Untuk bagian shifting dan brake lever masih bawaan juga, brake levernya alloy, terus shifternya dari Shimano 3x6 speed. Ini thumb shifter gitu. Apa namanya? Bukan friksi ya, apa namanya ya? Ada kliknya lah. Tuh seperti ini ada tampilannya dari nomornya. Untuk reflektornya sendiri aku custom ya, ini aku bikin sendiri iseng-iseng gitu guys, buat isi waktu luang tiba-tiba aku bikin. Terus hand gripnya aku pakai handle grip yang checkerboard gini, kalian bisa banget beli di Shopee, itu ada tuh handle grip seperti ini. Untuk stemnya aku pakai model Federal Puma, di sini insertnya 21 ya, insert stemnya, kemudian aku kasih adaptor dikit jadi 22 karena forknya di sini aku pakai yang 22. Untuk perbautan di sini juga aku udah refresh semua menggunakan stainless, bahannya stainless ya. Ya mungkin seperti itulah di bagian cockpit. Untuk pengereman aku menggunakan style American style ya. Jadi yang kanan itu rem belakang, yang kiri rem depan. Seperti itu ya. Aman aja ya guys. Lanjut kita bakal bahas di bagian saddle ya. Atau ya sekitar sinilah kita bahas semua. Di sini aku menggunakan saddle dari mereknya di DK atau double DK. Ini aku udah custom, harganya 5.000 guys. Ini aku dapat, terus udah aku custom. Kalian bisa lihat proses customnya di TikTok aku ya. Linknya udah aku cantumin di deskripsi. Kemudian di sini aku pakai reflektor triangle, terus ada karabiner buat ala-ala gitu. Dan untuk seat postnya sendiri di sini aku menggunakan brand SLR dengan ukuran 28,6. Untuk seat clamp menggunakan Kaloy, modelnya kayak federal gitu. Motifnya bolong-bolong ya. Dan ini menggunakan seat clampnya itu kecil ya, yang asnya. Jadi aku tambahin sedikit kayak tutup di bagian pertemuan antara seat clamp bawaan sepedanya. Untuk bagian decal ini aku custom, ini cutting ya, cutting manual gitu, bukan yang dari transparan gitu, enggak. Untuk bidonnya aku pakai Maslot, tapi ini udah ancur-ancuran parah guys. Jadi mungkin nextnya aku bakal ganti lah. FD standar Shimano Singapura ya, ini bawaan sepeda juga masih aku pakai. Dan untuk pengereman belakang di sini aku masih pakai dari bawaan sepeda. Seperti yang udah aku jelasin kayak di cantilever depannya, ini sama speknya sama, aku pakai power hanger juga seperti ini. Untuk belakang mungkin lebih ada beberapa penyesuaian atau part-part yang mendukung agar lebih stiff ya. Dan untuk sprocket kita lanjut ya. Drive train di sini aku pakai 6 speed bawaan sepeda juga dengan RD Acera. Oke. Jadi RD-nya ini aku udah ganti, replace menggunakan Acera. Kemudian aku custom di bagian antingnya, aku kasih anting dan juga drop outnya dibikin model vertikal guys. Jadi kita nggak perlu setting-setting lagi, udah enak banget nih. Nggak perlu setting maju mundur, kanan kirinya udah fit. Intinya kita udah tinggal pasang aja gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga pasang kayak reflektor bulat gitu. Ini aku custom juga di bracketnya karena ini nggak ada bracketnya. Langsung aja lanjut ke bagian pedal. Ini kalau nggak salah pedalnya Wilco. Terus ini aku custom juga, lagi-lagi custom ya kan. Aku bikin multi trap ya, kayak dua gini tuh, yang kiri kalian bisa lihat. Untuk cranknya aku pakai Shimano 200 GS triple chainring, ukurannya 175 mm ya, panjang armnya 175, seperti itu guys. Kira-kira apa lagi ya nih yang belum kita bahas? Kalian bisa banget buat tanya-tanya di kolom komentar ya. Kalau kalian masih penasaran sama sepeda ini, kalian boleh banget tanya-tanya, atau kalian sharing tentang sepeda kalian, boleh banget tentunya di kolom komentar ya guys. Nah, kira-kira seperti ini kondisi si biru ya guys. Ini belum ada progres apapun dari si biru. Kalian bisa lihat tuh, ini cuma aku kayak bersih-bersihin gitu. Terus di bagian bottom bracketnya udah lepas karena aku pasang di bagian houston ya.
Terus di sini aku udah siapin PR dari Shimano depan belakang ya. Jadi progresnya masih banyak banget nih, kalian pantengin aja. Dan part-partnya sebenarnya aku udah ngumpulin beberapa part yang nantinya bakal aku pasang ya, aku tunjuk ya. Nah ini dia guys, untuk part-partnya aku udah ada crank, ini ada centringnya ya, aku simpen. Terus ini ada cantilever dari Shimano gitu guys. Ini ya, sebenarnya aku masih cari buat pasangannya juga, ininya juga masih cari buat pasangan. Terus ini aku dapat di pasar ya, lumayan banget, bisa buat dipasang di belakangnya. Ini modelnya kayak tang kayak gitu ya. Masih banyak banget PR-nya buat si biru ini pastinya. Intinya kalau kalian penasaran, ikutin aja videonya, aku bakal update terus ketika ada part-part yang datang atau di bagian apa yang udah aku kasih perubahan di frame ini ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sini. Aku ucapin selamat berpuasa bagi yang menjalankan ya. Semoga lancar terus sampai hari ke 30 ya. Oke, terima kasih and see you on the next video.